kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Berjumpa lagi dengan Ruang Literasi. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang storytelling melalui Microsoft Sway. Langkah-langkahnya sangat mudah, teman-teman. Pertama, tentu kita harus login akun Office 365 ya. Atau kita masuk ke Sway-nya melalui akun tersebut ya. Sign ini. Kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan. Setelah masuk, kita kemudian pilih mana Sway-nya. Nah, ini Sway. Di sini banyak pilihan. Sway itu kalau menurut saya lebih menarik dibandingkan dengan Microsoft PowerPoint ya. Dibandingkan dengan PowerPoint itu ya. Karena apa? Karena Sway ini pembuatannya sangat mudah, tampilannya menarik dan ringan. Jika PowerPoint itu semakin banyak kita menambah slide, semakin besar ukuran filenya. Namun berbeda dengan Sway, karena Sway ini diakses secara online. Oke, inilah tampilan Sway. Laman Sway-nya seperti ini ya, tampilan. Di sini ada new blank Sway, start form dokumen, ada blog. Ini desain ya, desain blog, desain project, newsletter, atau desain yang lain. Ini banyak, ada portofolio, presentasi, resume, student, dan yang lain. Jadi teman-teman bisa memilih mau model seperti apa Sway yang akan dibuat ya. Misalkan blog ya, kita coba buka. Oke, ini tampilan dari blog tersebut. Kita bisa lihat tampilannya seperti ini, desainnya. Jadi melalui Sway kita bisa membuat blog yang cepat dan mudah. Bisa melalui desain ini kita mulai edit. Kita coba untuk mengedit template blog yang sudah ada di Sway. Begini tampilan jika kita akan mengedit blog yang sudah ada atau desain blog yang sudah ada. Tinggal kita ganti judulnya, kita isi desain yang sudah ada ya. Ini untuk blog. Kemudian jika untuk project juga sama, sudah ada desainnya, tinggal kita edit saja. Ya, ini kita cuma melihat-lihat dulu untuk desain yang ada. Namun untuk sesi kali ini saya akan mencoba menyampaikan pembuatan Sway dari form yang masih kosong ya. Ini untuk tampilan project, bisa kita lihat seperti ini tampilannya.
ini tadi yang blok ke bawah, yang project ini ke samping viewnya. Kalau kita mau mengedit yang ini, template ini, kita tinggal start editing. Nanti halaman ini masing-masingnya bisa kita edit ya. Ini untuk project, kemudian untuk presentasi dan yang lain juga sama. Namun untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana membuat sway melalui new blank sway. Kita coba. Ini tampilan yang masih belum dibuat, masih awal seperti ini tampilan sway-nya. Bagaimana cara membuatnya? Ini ada storyline, ini ada desain ya. Untuk desain ini kita bisa menentukan stylenya mau seperti apa, vertikal, horizontal ataupun slide. Kita coba vertikal dulu ya. Kemudian untuk storyline-nya seperti ini, kita mau buat apa? Sebagai guru tentu sway bisa kita gunakan untuk membuat materi ajar ya, presentasi ataupun laporan kegiatan pengamatan siswa gitu, atau kita menyampaikan informasi berkaitan dengan keadaan sekolah, laporan administrasi kelas mungkin ya, bisa jadi. Nah, kalau di sini yang akan saya coba adalah membuat materi ajar ya. Coba apa ya? Misalkan kita akan membahas tentang karnivora ya. Judulnya karnivora. Misalkan. Ini judul utamanya. Karnivora itu apa gitu kan ya. Karnivora itu, nah karnivora ini kan judul ya. Setelah dibuat judul, kita juga bisa buat subjudulnya ya, subjudulnya. Kita bisa mencari materi tentang karnivora di web. Nah seperti ini, misalkan ada karnivora, subjudulnya pengertian karnivora, kita ambil aja ya, kita bisa cepat buatnya. Nah di sini subjudulnya pengertian karnivora ya. Nah terus ini gambar, kita bisa ambil dari sini ada karnivora ya. Jadi nanti kita bisa sesuaikan gambar-gambar yang masuk dari judul karnivora itu mana. Nah ini kan banyak ya karnivora. Nah ini ada kucing, boleh ya untuk apa namanya. Nah ini malah keren. Nah ini ya, kita masukkan sini. Nah kalau kita sudah seperti ini, ingin cek bagaimana, kita lihat seperti apa tampilannya. Nah karnivora, oke. Tapi kok gambarnya nggak pas nggak? Wah bagus ya. Iya ini karnivora ya, ini karnivora yang pertama, terus subjudulnya pengertian karnivora. Kalau sudah dilihat seperti ini, bagaimana? Kita edit lagi, kita lanjutkan pengertian karnivora. Nah kita bisa berindah tentang pengertian karnivora dengan gambar yang lain ya. Oke. Atau ya, oke udah. Kemudian setelah ada judul dan subjudul, kita lihat dulu ini fokusnya gimana. Fokus point itu untuk apa? Untuk melihat gambar itu mana yang akan difokuskan. Ini misalkan ya, berarti kita cetak udah. Nah kalau ini tadi fokusnya sudah bagus, boleh kita tentukan, nggak apa-apa. Oh udah ya, sini. Nah tengah-tengah.
Ya, setelah ini dibuat judul dan subjudul, kita bisa tambahkan untuk teksnya ya. Ini ada teks, ada judul, teks, media. Media ini berisi gambar, video, audio, embed ya, lampiran atau upload ya. Ada grup juga. Ini ada automatic grid, comparison, stack, dan slideshow. Ini untuk tampilannya. Di sini yang kita perlukan setelah subjudul itu adalah teks. Nah, untuk apa teks ini? Adalah untuk menjelaskan dari pengertian karnivora itu sendiri. Ini ada karnivora dan pengertiannya, kita copy aja ya, kita masukkan di sini ya. Oke, nah, gampang bukan? Sudah jadi. Nah, oke, kita tambahkan lagi. Apa yang kita tambahkan? Subjudul lagi, ciri-ciri karnivora. Oke. Berarti headingnya maksudnya ciri-ciri karnivora. Oke. Ya, kita bisa tambahkan ini, bisa kita tebalkan, tipiskan, atau italic. Iya. Kemudian ini kan gambarnya kosong ya, kita bisa beri gambar dari ciri-ciri karnivora agar lebih menarik ya. Sudah sampai di sini. Tampilannya seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini ya, karnivora. Wah, keren ya pengertian karnivora. Nah, ciri-ciri karnivora ya. Ini tampilan ke bawah. Bagaimana jika tampilan ke samping? Bagaimana cara mengeditnya untuk tampilannya gesernya ke samping? Kalau seperti itu kita masuk ke desain ya. Desain, terus pilih style. Style ini ada horizontal, ada vertikal. Vertikal itu untuk tampilan turun ke bawah, horizontal untuk tampilan yang ke samping. Coba seperti apa? Nah, ini ya. Oke. Ini yang samping. Terserah, ini sesuka teman-teman mau pilih yang seperti apa. Ini kita coba yang vertikal dulu ya. Oke. Terus kemudian sudah. Kalau untuk lanjut edit ke storyline lagi, ciri-ciri ini, subjudul ini harus dijelaskan ciri-cirinya seperti apa. Maka kita menambahkan teks lagi, dimana ciri-cirinya bisa kita tuangkan di dalam teks ini. Gampang bukan? Ya. Kemudian antara pengertian dan teks itu kan satu ya. Berarti kita satukan ya, kita jadikan ya, ini sudah satu. Nah, betul, ini juga sudah satu. Kalau belum itu nanti harus di grup, tapi ini sudah. Oke. Terus kemudian ini ada ciri-ciri sudah. Apalagi ada contoh ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh hewan karnivora. Berarti kita tambahkan subjudul ya. Oke, subjudul sini contoh hewan karnivora ya. Tambahkan ini boleh. Ya. Ini contoh hewan karnivora. Contohnya kita mau tambahkan contoh-contoh hewan karnivora itu dengan gambar saja. Berarti ini pilih yang media ya. Nanti kita pilih gambar ya. Nah, gambar apa? Contoh hewan karnivora. Misalkan di sini ada singa. Berarti kita tuliskan di sini singa ya. Ya, kita cari gambar singa. Mudah bukan? Ya, kita tidak kesulitan mencari gambar untuk mempercantik sesuai. Berbeda dengan PowerPoint, kita harus download dulu gitu, terus baru dimasukkan dalam slide PowerPoint. Tapi ini langsung kita ambil dari
sesuainya. Iya, singa. Kita tulis singa ya. Nah, oke. Sudah. Ada contoh yang lain selain singa? Gambar lagi. Ada harimau. Ya. Harimau. Harimau ya. Ini juga harimau. Oke, kita cari. Wah, banyak ini. Yang mana ini? Iya, yang santai, keren. Iya. Iya. Sepertinya ini baru contoh apa namanya? Gambar dan nama hewannya. Kita perlu ternyata menambahkan deskripsi dari singa seperti yang ada di materi ini. Singa itu hewan yang bagaimana, maka bisa kita sisipkan di sini dengan tambahkan teks ya. Copy aja hewan bla 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 dan seterusnya kita masukkan di sini. Nah, oke. Kemudian antara image dan teks itu kita grup biar jadi satu. Iya. Mudah bukan? Mudah. Harimau juga kita tambahkan teks, kita copy teksnya harimau. Ya. Terus kemudian kita masukkan di teks. Setelah masuk antara deskripsi teks dan gambar kita grup. Oke, gimana tampilannya? Coba kita lihat. Ya. Ya, ini tampilannya. Karnivora. Pengertian karnivora ini pengertiannya. Ciri-cirinya ini, oke. Contoh hewan karnivora ada singa, judulnya singa. Ada harimau. Nah, oke. Bagaimana kalau ini ternyata mau didesainnya diperbaiki lagi? Kita edit. Apa yang mau diperbaiki misalkan? Desainnya misalkan, style. Teksnya sudah pakai yang custom ini, kita juga bisa pakai yang lain seperti ini misalkan. Seperti ini desainnya jika kita rubah jadi demikian. Nah, coba seperti apa tampilannya karnivora ya. Wah, seperti itu tampilannya. Nah, ini desain yang bisa kita pilih yang lain ini. Kita pakai ini dulu. Nah, kemudian kita coba edit lagi berkaitan. Nah, ini kan didesain ya. Kalau mau edit harus kembali ke storyline. Nah, ini dari gambar yang ada ini bagaimana biar besar. Nah, oke. Maka yang ini media gambar tadi di sini. Yang singa. Nah, ini kita maksimalkan aja ya. Gambar ini biar tampilannya besar. Coba kita lihat. Nah, singa besar kan? Contoh hewannya singa. Wow, oke. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ini belum selesai, masih ada contoh hewan yang lain. Kita tambahkan karena tinggal gambar. Kita tambahkan jadi. Nah, macan tutul, cita, serigala. Oke, kita ambil serigala ya, misalkan ya. Oke. Serigala. Serigala. Oke. Serigala. Oke.
serigala itu ternyata gambarnya banyak ya. Ada serigala yang bukan hewan. Ya begitulah media. Oke, serigala itu kita tambahkan deskripsinya, teksnya. Kita copy serigala dengan nama Latin Chinese. Oke. Ya, kita gabungkan, jangan lupa grup. Kemudian kita maksimalkan gambarnya. Teksnya juga maksimal. Ya, jangan lupa tampilan teksnya maksimal biar view-nya itu ya. Oke. Nah, misalkan ini tentang materi karnivora sudah cukup, misalkan ya. Sudah cukup. Ternyata dari materi ini kita ingin melampirkan form ya, soal gitu dari sesi ini gitu. Maka tinggal kita copy aja link formnya. Nah, misalkan ini ada form ya yang sudah ada. Ini formnya. Maka tinggal kita share. Kita copy link form ini. Ya kan, copy. Terus kita lampirkan di sini. Bagaimana cara melampirkan formnya? Maka kita tambahkan. Nah, ini embed ya. Formnya kita sebentar. Nah, ini embed ini kita copy ya. Terus kita lampirkan di sini embednya. Nah, kalau sudah, maksimalkan embednya. Terus kita lihat. Ya, itu misalkan soal itu tadi, soal tentang ini ya. Iya. Nah, udah muncul belum? Nah, kan sudah evaluasi akhir pembelajaran muncul soalnya. Nah, begitu sampai di evaluasi akhir pembelajaran dari sesuai bagaimana materinya dipresentasikan melalui sesuai, dan hingga kita bisa melampirkan penilaian melalui lampiran form ya. Ini Microsoft Form, di mana di situ ada soal-soal evaluasi akhir pembelajaran yang kita lampirkan dan bisa dikerjakan oleh siswa. Nah, oh iya, sebelum ke soal ternyata ada yang lupa, pengen ditambahkan, pengen nambahkan video misalkan, boleh. Nah, video tentang apa? Karnivora. Oke. Boleh kita karnivora, kita tambahkan video tentang karnivora misalkan, boleh sekali. Video kan nanti berat filenya kalau dilampirkan. Nah, kalau di sini tidak memberatkan karena ini online ya. Nah, ini ada karnivora nih ya. Karnivora, hewan pemakan daging, kita masukkan. Nah, tinggal geser aja kan, gampang sekali ya. Karnivora. Oke. Kita bisa tambahkan video lebih dari satu, bisa. Mana coba, misalkan ini mengenal jenis karnivora, kita tambahkan video ini ya. Media lagi, video lagi, kita tambahkan ini. Oke. Mengenal jenis hewan karnivora. Oke. Kita upload. Nah, oke. Sudah. Ini ada 2 gambar, 2 video. Bagaimana tampilannya? Kita lihat. Oke. Cukup simple, tapi menarik untuk belajar siswa. Ya, ini kita bisa lihat. Ini juga bisa dibuat di smartphone. Ya.
kita tonton. Nah, itu kan tentang wah, serem ya. Ini tentang mengenal jenis karnivora. Nah, kan menarik bukan? Oke, menarik. Menarik sekali. Ini sangat menarik. Terus kalau sudah jadi, kita tinggal share. Nah, dalam share ini, dalam membagikan ini, kita bisa memilih menu pembagiannya. Misalkan hanya untuk orang-orang, spesifikasinya untuk orang-orang yang tertentu ya, yang punya link spesifikasi. Terus kalau yang in your own organisasi, dengan link orang yang ada di dalam organisasi yang punya link, ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dari sesuai ini sendiri. Terus bisa kita juga yang punya link ini bisa ngedit atau hanya lihat. Biasanya kalau saya itu hanya lihat ya, tergantung kebutuhan aja. Terus untuk selanjutnya kita juga bisa untuk get embed kodenya atau visual linknya bila kita ingin melihat visual linknya ya. Ini bisa kita siapkan juga ya. Nah, seperti ini. Atau embednya tadi saya ya, embed kodenya ini, yang seperti tadi dilampirkan di sana. Ini bisa kita copy, kita share di grup WA atau Facebook atau di media sosial yang lain. Kemudian ada more option. Ini kita juga bisa membuat sesuai ini berpassword. Jangan lupa itu 1 huruf kapital ya, terus huruf kecil, ada angkanya. Oke, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, dan ada angka. Minimal ada 6 karakter ya, 8 karakter. Oke, kita set. Nah, ini sudah sesuai dengan password. Kemudian kita tinggal bagikan ya, copy linknya, terus kita bagikan. Iya. Oke, iya. Demikian teman-teman, link ini bisa dibagikan di grup WA atau dengan teman-teman melalui media yang lain. Mungkin demikian sedikit kesempatan berbagi tentang pembuatan storytelling sesuai yang bisa saya sampaikan. Semoga hal kecil yang saya sampaikan bermanfaat besar untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih, bye bye, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam literasi.